Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan bahas tentang kebijakan dividen atau dividend policy. Oke, pertama yang kita bahas adalah terkait dengan definisi dari kebijakan dividen. Objeknya berarti dalam pembahasan ini adalah dividen. Menurut Agus Sartono, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen ataukah akan ditahan dalam bentuk laba ditahan atau return earning guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. So, itu terkait dengan pengambilan keputusan apakah mau bagi dividen ataupun enggak. Sedangkan menurut Suwat Hasnan dan Eni Pujiastuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau laba ditahan untuk diinvestasikan kembali. Di sini dititik beratkan pada penggunaan laba. Sebenarnya mau dibagikan sebagai dividen ataupun laba itu ditahan guna investasi perusahaan kembali, itu sebenarnya ada manfaatnya untuk pemegang saham ataupun pemilik. Cuma pertimbangan-pertimbangannya itu ada sendiri, gitu ya. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, ya, maka akan mengurangi laba yang ditahan. Jadi misal nih ketika perusahaan punya keuntungan atau keuntungan bersihnya gitu ya, punya 10 miliar. Pilihannya adalah apakah mau dibagikan semua menjadi dividen ataukah semuanya nggak dibagikan dividen tapi disimpan aja dipakai buat investasiin kembali, ataukah mau dibagi berapa proporsinya. Nah, itu adalah kebijakan dari dividen. Maka akan mengurangi laba ditahan. Jadi kalau mau bagi dividen, pasti laba ditahannya berkurang ataupun nggak ada sama sekali. Dan juga selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Seperti yang pernah kita bahas bahwa pendanaan itu kita bisa dapat dari internal dan juga eksternal. Internal kita dapatnya dari mana? Dari keuntungan perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Terus kemudian kita pernah bahas juga bahwa perusahaan itu cenderung sebenarnya lebih suka pendanaan internal karena kan nggak ada biayanya. Beda dengan kalau kita utang ataupun menerbitkan saham baru. Gitu ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk membagikan dividen, maka konsekuensinya adalah akan mengurangi total sumber dana intern. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba ya yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Ya, jadi kalau labanya itu nggak dibagiin dalam bentuk dividen, tapi disimpan dalam bentuk laba ditahan, maka uang internalnya perusahaan tuh makin banyak. Ya, kalau makin banyak berarti jaga-jaganya juga makin bagus, ya, pendanaan makin bagus. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen atau faktor-faktor yang mempengaruhi dibagikannya dividen atau enggak, berapa besar pembagian dividen, gitu ya. Yang pertama, kebutuhan dana untuk membayar utang, ya. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan bayar utang. Ya. Misal kita untuk bayar utang kita butuh 10 miliar. Ternyata dana internal nggak ada 10 miliar, cuma ada 5 miliar. Ya mau nggak mau kita ngambilnya dari laba ditahan, ya berarti akan mengurangi kemungkinan pembagian dividen.
Nah, maka di sini dibilang ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari pendapatan atau earning yang akan dibayarkan sebagai dividen. Yang kedua, faktor yang kedua adalah likuiditas. Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya, ataupun banyaknya uang dalam bentuk cash dan secara cash yang ada di perusahaan. Kalau semakin banyak uang cashnya ya atau setara cash, likuiditasnya semakin bagus, maka perusahaan akan makin membayar dividen lebih banyak. Tapi kalau perusahaan nggak punya likuiditas, perusahaan nggak punya uang kas dan setara kas, maka keuntungan perusahaan akan diambil untuk apa? Ya untuk bayar utang jangka pendek, untuk memenuhi likuiditas perusahaan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, makin besar dana yang dibutuhkan. Makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan, maka makin besar bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaannya itu, kalau dalam product life cycle misalnya, perusahaan itu lagi berada di posisi growth atau tumbuh, lagi gencar-gencarnya. Kalau dalam keadaan seperti itu, biasanya perusahaan itu kan butuh uang yang banyak, butuh modal yang banyak, entah itu untuk nambah kapasitas pabrik, terus kemudian marketing misalnya, terus ekspansi dan lain sebagainya, kan butuh dana yang sangat besar. Nah, konsekuensinya sebenarnya itu adalah positif, karena kalau dia masih tumbuh terus kan berarti keuntungannya akan semakin besar. Tapi keuntungan semakin besar ini harus diikuti dengan dimodalin gitu ya. Dimodalinnya pakai apa? Pakai laba ditahan. Yang berarti ini akan membuat dividen payout ratio atau kemampuan membayar dividen itu akan semakin rendah. Gitu ya. Jadi itu konsekuensi. Bisa juga mungkin pertumbuhan perusahaan didanai pakai utang, bisa gitu ya. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Nah, seperti yang kita bilang bahwa pendanaan itu perusahaan relatif lebih senang internal dulu kalau bisa. Gitu ya. Faktor selanjutnya adalah keadaan pemegang saham. Jadi, kalau hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax atau kena pajak yang tinggi, mereka akan lebih suka memperoleh capital gain. Karena dividen itu akan dikenai pajak. Maka, perusahaan dapat mempertahankan dividen payout rasio yang rendah. Dengan dividen payout rasio yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Jadi, kalau high tax, pemegang saham biasanya akan lebih senang untuk memperoleh capital gain daripada dividen. Karena dividen kena pajaknya tinggi. Sehingga pemegang saham lebih seneng ya udah uangnya ditaruh di laba ditahan aja, nanti kalau kinerjanya bagus maka harga saham akan naik. Nah, dia akan lebih senang seperti itu. Yang selanjutnya, pembatasan hukum. Pembatasan hukum tertentu bisa membatasi jumlah dividen yang bisa dibayarkan perusahaan. Nah, ini misalnya ada peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan di bursa efek misalnya. Terus kemudian pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansi dengan dana intern saja. Kalau punya kebijakan seperti itu, maka konsekuensinya akan mengurangi dividen. Tapi ada perusahaan yang mungkin ekspansinya bisa didanai dengan utang, dengan menerbitkan saham baru, obligasi baru gitu ya. Nah, kalau keadaannya kayak gitu, maka bisa jadi dividennya tetap lancar ya.
dividen payout rasionya tinggi. Nah, karena menurut perusahaan yang punya kebijakan bahwa ekspansi hanya boleh dibayarkan oleh dana intern aja, itu mereka punya pendapat bahwa kalau kita menjual saham baru, maka akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan, akan mengurangi kemampuan kendali dari pemegang saham yang sebelumnya atau pemilik saham dominan. Karena kan kalau kita nerbitin saham berarti kan kepemilikannya berkurang ya. Kepemilikannya bertambah dan setiap pemegang saham itu berkurang jadinya persentasenya. Demikian pula kolom B, ekspansi dengan uang atau uang akan memperbesar resiko finansialnya. Misal kalau berutang gitu ya, kalau berutang maka dianggap itu akan meningkatkan resiko gagal bayar karena kita berutang ke lembaga keuangan gitu ya. Selanjutnya, teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama ada irrelevant theory. Teori ini yang dikembangkan oleh Miller and Modigliani tahun 61. Teori ini sangat terkenal. Dia beranggapan bahwa kebijakan dividen itu nggak berpengaruh atau nggak bawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Nilai perusahaan nggak jadi lebih tinggi ataupun nggak jadi lebih rendah kalau dividen itu berubah. Jadi, peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, bird in the hand theory. Teori ini berpendapat bahwa investor itu sebenarnya lebih menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Jadi, teori ini menyatakan bahwa investor sebenarnya itu lebih senang dividen daripada dibikin dalam bentuk capital gain gitu ya. Karena dividen itu jelas gitu, karena kasnya di tangan, maksudnya seperti itu. Sedangkan kalau dalam bentuk laba ditahan, terus kemudian kita harus meyakini prospek yang belum tentu nanti harganya bakal naik. Nah, karena ketidakpastian itu, investor harusnya nggak terlalu suka kayak gitu. Nah, ini menurut bird in hand theory. Yang ketiga, teori dividen residual menyatakan bahwa perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Jadi, teori dividen residual menyatakan bahwa dividen itu adalah sisa. Kalau ada sisa dari keuntungan yang udah dipakai untuk membiayai semua investasi, baru nanti dibagikan sebagai dividen. Kalau nggak ada sisa, nggak bakal dikasih. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residu setelah semua usulan investasi menguntungkan habis dibiayai. Oke, berikut adalah bentuk-bentuk dari kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu. Meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Bisa dalam bentuk prosentase ataupun dalam bentuk nominal. Ya, kenapa kebijakan dividen itu stabil? Ya, supaya perusahaan di branding atau image-nya ya stabil gitu ya. Kalau sampai dividen itu turun dari historicalnya kemarin, nah takutnya pasar menilai perusahaan kinerjanya buruk. Nah, nanti mempengaruhi harga saham gitu ya. Maka perusahaan ada yang memiliki kebijakan dividen yang stabil. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Pada kebijakan ini, dividen ditetapkan dalam jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Ya, kalau yang pertama tadi
kebanyakan pakai prosentase dan jumlahnya tetap. Kalau yang kedua ini pakai nominal, ya. Terus kemudian kalau perusahaan dalam keadaan baik, maka akan ditambah dengan dividen ekstra, gitu ya. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout rasio yang konstan. Berarti jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout rasio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun akan disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi dia bukan tergantung pada keuntungannya berapa nih, net income-nya berapa, bukan, tapi keseluruhan. Jadi dipertimbangin dulu apakah utangnya udah lunas apa belum, misal, atau enggak asetnya gimana, atau jadi pertimbangannya banyak ya, fleksibel banget gitu ya. Kalau ada sisanya oke, dikasih kayak gitu. Oke, selanjutnya aspek dalam kebijakan dividen. Ada dividen yang dibagikan dalam bentuk saham atau stok dividen. Jadi kalau normalnya itu dalam bentuk rupiah, uang gitu ya, ini dibagikan dalam bentuk stok atau saham. Contohnya, misal ini ada PT Abadi, dia punya struktur modal sedemikian rupa ya. Oke. PT Abadi tadi pengen membagikan stok dividen sebesar 10%. Maka yang tadinya PT Abadi cuma punya 3 juta lembar saham, nambah jadi 10% dalam bentuk stok dividen, maka 10% kali 3 juta lembar saham. Maka akan ada penambahan saham sebesar 300.000 lembar yang kemudian akan dibagikan ke pemegang saham sesuai dengan proporsinya masing-masing. Terus kemudian karena ada penambahan saham sebesar 300.000, maka pasti akan mempengaruhi permodalannya. Berapakah permodalan yang akan berubah? Pertama kita ngitung dulu stok dividen dari segi pasar ya, berarti karena ada 300.000 lembar saham baru yang beredar, maka kita kalikan dengan harga saham sekarang. Kalau harga saham sekarang adalah 4.000, maka total modal yang bisa diserap adalah 1,2 M. Ini kalau dalam pencatatan laporan keuangan bagian neraca, itu akan ditransfer dari laba ditahan ke saham biasa dan juga capital surplus. Oke, terus kalau tadi kita lihat dari segi pasar, maka ada namanya nilai nominal. Ya, nilai nominal itu adalah nilai sebenarnya dari saham. Ya, nilai nominal tidak sama dengan nilai pasar. Kalau nilai pasar kan 4.000. Kalau nominal itu nilai buku atau nilai awalnya. Maka dia mengikuti nilai awalnya yaitu 1.000. Maka kalau kita punya 300.000 lembar yang baru, saham yang baru, maka nilai nominal total adalah 300 juta. Maka pencatatannya adalah ditransfer ke modal saham biasa. Kan ada gap antara nilai nominal sama nilai di market ya, nilai pasar. Maka sisanya tadi ya harus diketahui gapnya berapa. Maka 1,2 M dari sini dikurangi 300 juta, dapatlah 900 juta. Ini dimasukkan dalam capital surplus. Sehingga total modal sendiri tidak berubah.
Kalau kita mau ngelihat kapital strukturnya lagi ya, PT Abadi kita sesuaikan lagi, maka saham biasa akan menjadi nominalnya kan 1.000. Ya, pencatatannya kan 1.000. Kali 3.300 lembar. Dapat dari mana? 3.000 di awal, 3.300 lembar. 3 juta di awal tambah 300.000 tambahan, makanya jadi 3.300 lembar. Dapatlah 3,3 M ya permodalannya dari saham biasa. Terus kemudian kapital surplus kenapa 2,4 M? Ingat kita punya kapital surplus dari perbedaan harga pasar sama harga nominal sebesar 900 juta. Sebelumnya kita udah punya kapital surplus sebesar 1,2 M kalau nggak salah. Ada di soal sebelumnya ya. Jadi dapatlah 2,4 M. Kemudian laba ditahannya jadi 6.300.000. Sehingga modal sendirinya adalah sekarang menjadi 12 M. Nah, kenapa laba ditahannya berubah dari yang sebelumnya ke sekarang? Karena tadi ini ada pentransferan dari laba ditahan ke saham biasa dan kapital struktur. Jadi yang tadinya laba ditahannya berapa, akhirnya dikurangi ditaruh di saham biasa dan juga ditaruh di kapital struktur. Kapital surplus, kapital surplusnya nambah 900 juta, saham biasanya nambah 300 juta. Makanya laba ditahannya berkurang jadi 6,3 M. Sehingga modal sendiri pada akhirnya nggak berubah, yaitu 12 M. Ya, karena sebenarnya itu hanya permainan dari pentransferan laba ditahan. Yang tadinya laba ditahan, tapi dia nggak bagikan dalam bentuk rupiah, tapi dibagiin dalam bentuk saham. Alhasil pemegang saham jadi punya tambahan lembar saham ya, makanya ada penambahan di saham biasa dan juga kapital surplus. Oke, analisis dari stok dividen. Stok dividen akan meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga akan mengakibatkan EPS atau earning per share atau laba per saham pasti akan menurun. Ya, EPS kan didapatkan dari net income dibagi total lembar saham yang beredar, maka secara proporsional pasti akan menurun. Jadi, para pemegang saham mempunyai jumlah lembar saham yang bertambah, tetapi mempunyai earning per share yang berkurang. Sehingga proporsi keuntungan totalnya tetap ataupun tidak berubah sebenarnya. Terus kemudian, umumnya perusahaan memutuskan untuk membagi stok dividen karena mereka memerlukan dana tersebut tapi nggak mau mengecewakan pemegang saham. Jadi mereka masih butuh laba ditahan tersebut. Tapi biar nyenengin pemegang saham, maka jadikanlah dividen dalam bentuk saham. Jadi uangnya nggak keluar dari perusahaan. Oke, yang kedua ada pemecahan saham atau stock split. Ini juga aksi dari perusahaan yang terkait dengan kebijakan dividen, dan ini mirip sebenarnya seperti kebijakan dividen. Tapi ini membagi saham dari yang tadinya 1 jumlahnya menjadi 2. Jadi misal kalau kita punya 50 saham, maka kalau kita kena stock split maka akan menjadi 100 saham. Ini misalnya ada PT Abadi. Dia menentukan stock split dari 1 menjadi 2 saham. Komposisi modal sendiri perusahaan adalah sebagai berikut. Oke, langsung aja seperti ini. Oke, jadi perusahaan punya saham biasa dengan nilai nominal 5.000
terus 600.000 lembar saham, maka totalnya adalah 3.000 juta atau 3M. Kapital surplusnya 1,5 M. Laba ditahannya adalah 7,5 M. Maka di total modal sendirinya adalah 12 M. Ini kalau sebelum di stock split. Tapi kalau perusahaan melakukan aksi stock split, maka komposisi modal sendirinya menjadi sebagai berikut. Saham biasanya nominalnya berubah jadi 2.500. Karena dia stock split, dia bagi dua. Oh iya, stock split juga biasanya digunakan untuk perusahaan yang harga sahamnya udah terlalu mahal. Sehingga mereka memutuskan untuk stock split. Kalau mereka memutuskan untuk stock split, maka sebagai konsekuensinya harga saham akan terbagi dua juga. Gitu ya. Terus kemudian maka nominal sahamnya jadi 2.500 dan juga lembar sahamnya dari yang 600.000 jadi 1.200.000 lembar saham. Tapi semuanya sebenarnya sama aja. Komposisi modal sendiri perusahaan nggak ada yang berubah. Oke, ini analisisnya. Setelah stock split, nilai nominal saham akan berubah. Investor yang semula memiliki 100 lembar saham, kalau kena stock split maka punya 200 lembar saham. Harganya jadi lebih murah. Tapi value-nya sama aja. Meskipun total nilainya tidak mengalami perubahan dan juga kekayaan investor tidak berubah, sehingga tidak ada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari stock split. Tapi stock split itu bisa membuat harga saham atau ketika saham di pasar itu sudah stagnan atau nggak gerak karena mungkin udah terlalu mahal. Misal Unilever, dia udah menyentuh harga yang sangat mahal nih, misal puluhan ribu, 30.000, sehingga orang mau transaksi itu jadi males gitu ya. Maka pergerakan transaksinya sangat rendah. Maka aksi perusahaan yang salah satunya dengan stock split, dengan kayak gitu harganya jadi lebih terjangkau gitu ya, jadi jual belinya jadi lebih laris gitu, ibaratnya seperti itulah. Nah, jadi ada persamaan antara stock dividen sama stock split, yaitu tidak ada pendistribusian kas dalam kedua bentuk itu, benar, tidak ada uang masuk ataupun uang keluar secara jelas atau secara realnya nggak ada. Terus yang kedua, mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar meningkat dan total modal sendiri atau net worth tidak berubah. Tetapi komposisinya aja yang berubah atau proporsinya yang berubah. Oke, selanjutnya ada pembelian kembali saham atau repurchase of stock. Repurchase of stock berarti perusahaan membeli kembali saham yang sudah beredar di masyarakat. Biasanya perusahaan yang mau membeli kembali atau repurchase of stock itu akan menawarkan harga saham yang lebih tinggi daripada harga saham di pasar. Seperti ini ada contoh PT Abadi juga. Jadi harga saham di pasarnya 2.500, terus kemudian manajer keuangan saat ini menawarkan kepada mereka yang mau menjual kembali saham biasanya mereka dengan harga 2.750. Jadi ini seolah-olah menawarkan cash dividen sebesar 250 per lembar saham. Berdasarkan data ini, ya, carilah laba per saham dan PE rasio sebelum kebijakan pembelian kembali saham, laba per saham setelah kebijakan,
C. Harga saham setelah kebijakan. Oke. Penyelesaiannya dengan earning after tax-nya 550 juta atau net income-nya, ya, laba bersihnya 550 juta, payout rasio 50%, outstanding share atau banyaknya lembar saham 1,1 juta, harga saham pasar sekarang 2.500, harga saham yang mau di repurchase sebesar 2.750 per lembar saham, maka EPS sebelum kebijakan pembelian saham adalah earning-nya berarti 550 juta dibagikan dengan total lembar saham yaitu 1,1 juta. Maka EPS-nya adalah 500 per lembar earning per share-nya. Terus kemudian price earning ratio atau PER itu harga dibagikan dengan EPS, ya. Berarti price-nya adalah 2.500 dibagikan dengan 500 sama dengan 5. Kalau setelah kebijakan pembelian kembali saham atau repurchase berarti earning after tax-nya akan berkurang karena digunakan untuk membiayai saham treasury stock tadi yang akan di-repurchase. Dengan payout rasio sebesar 50%, maka earning after tax-nya tersisa 275 juta. Terus kemudian kita diminta untuk mencari EPS. Berarti jumlah dana yang tersedia untuk repurchase stock adalah sebesar 275 juta. Terus kemudian harga yang ditawarkan adalah 2.750, berarti 275 juta dibagi 2.750 sama dengan 100.000 lembar, berarti saham yang bisa kita beli kembali adalah sebesar 100.000 lembar saham. Maka earning per share-nya adalah 550 juta didapat dari pendapatannya, earning after tax, tapi dibagikan dengan 1 juta. Kenapa? Karena saham yang tadinya outstanding atau beredar 1,1 juta di pasar umum atau di masyarakat sekarang berkurang jadi 1 juta aja. Sedangkan 100 ribunya, ya, 0,1 jutanya itu ditarik masuk ke perusahaan lagi, jadi treasury stock. Ya, makanya earning per share-nya jadi berubah 550 juta dibagi 1 juta. 550 juta dari net income yang didapat. Kalau net income-nya adalah 550 juta, maka dibagi 1 juta dapat 550 per lembar. Maka mengikuti untuk PER-nya sama aja dengan yang sebelumnya, sama dengan 5, karena 2.750 dibagikan dengan 550. Jadi kalau ditanya PER-nya berapa, PER-nya adalah 5, price-nya adalah 2.750. Oke, selanjutnya ada dividen per share atau DPS, adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan besar dividen jika dikaitkan dengan jumlah saham yang beredar. Misal PT Abadi memiliki total saham beredar sebesar 57.659.116 lembar. Tahun 2001 dibagi dividen sebesar 6,34 M sekian. Berapakah besarnya DPS? Maka rumusnya adalah jumlah
dividen yang akan dibagikan dengan total lembar saham yang beredar. Tentunya aja total dividen yang dibagikan ini yang sebesar ini adalah hasil dari laba bersih. Ya, laba bersih atau earning after tax, atau kalau enggak didapatkan dari laba ditahan, gitu ya. Maka setiap lembar saham akan dapat 110 per lembar saham. Kalau kita punya 100, maka dikalikan 100. Kalau kita punya 200, maka dikalikan 200. Gitu ya. Rumusnya adalah ini, total dividen bagi total saham beredar. Oke, selanjutnya ada dividen yield. Ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja saham. Misal masih pakai contoh yang tadi, PT Abadi tahun 2011 membayar dividen interim sebanyak 1 kali sebesar Rp110 per saham dan tidak membayar dividen final. Harga sahamnya pada penutupan tahun 2011 adalah 2.800 per saham. Berapakah besar dividen yield? Maka rumusnya adalah DPS per harga per saham, harga pasar saham. Ya, DPS atau dividen per share dapatnya 110, berarti kita harus punya data banyaknya dividen dibagikan dengan jumlah saham beredar. Kalau udah dapat DPS-nya, ini udah langsung ada 110, berarti 110 kita bagi dengan harga pasar saham sekarang, yaitu 2.800. Dapatnya 0,0392. Semakin besar dividen yield, maka semakin menarik bagi investor. Berarti perbandingan antara harga saham perbandingan antara dividen dengan harga saham itu gede, dividennya besar gitu ya. Oke, selanjutnya adalah dividen payout ratio. Ini adalah rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar dividennya. Semakin besar berarti kemampuan perusahaan semakin baik. Oke, contohnya PT Abadi pada tahun 2000 membayar dividen sebesar 15-20 juta. Laba bersih yang diperoleh adalah 92.776.442 juta. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham beredar adalah sebanyak 378 juta lembar saham. Dengan harga penutupan sebesar 1.450. Berapakah besar DPR atau dividen payout ratio? Maka penyelesaiannya adalah DPR adalah perbandingan antara dividen per share dibagikan dengan earning per share. Maka kita harus nyari dulu DPS-nya berapa, earning per share-nya berapa. Ya, di breakdown lah ini DPS rumusnya ini, EPS rumusnya ini. Rata-rata DPR yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah 0-25%. Berarti kalau intinya semakin besar ya berarti payout-nya semakin bagus. Oke, kita ngitung DPS-nya dulu, habis itu ngitung EPS-nya, dapatlah DPR sebesar 16,32%. Terus selanjutnya ini adalah beberapa tanggal yang harus diperhatikan dalam pembagian dividen. Ada namanya tanggal pengumuman atau declaration date. Ini merupakan tanggal resmi pengumuman oleh emiten tentang bentuk, besar, dan jadwal pembayaran dividen. Jadi, misal dividen mau dibagikan dalam bentuk apa? Saham ataukah uang? Terus berapa jumlahnya? Prosentase kah ataukah nilai nominal pas? Terus kemudian jadwal pembayaran dividen kapan akan dibayarkan? Itu ada deklarasinya dulu, ada pengumumannya dulu. Terus kemudian selanjutnya kalau udah tanggal pengumuman maka bakal ada tanggal cum dividen atau cum dividend date.
ini adalah tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen. Nah, jadi kan dalam transaksi saham itu kan ada namanya penjual pembeli. Nah, dividen itu kan harus diputuskan, jadi yang dapat saham itu yang sebelum apa sesudah gitu. Maka harus diputuskan dulu, misal nih dividennya tanggal 10 Maret misal. Jadi kalau pemegang sahamnya berpindah di atas 10 Maret misal, ya, maka di antara itu yang akan dapat adalah pemilik yang lama. Jadi di sini dikatakan tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen. Misal kalau sampai tanggal 10 Maret sahamnya masih dipegang si A, padahal tanggal 12 Maret dia jual, ya tetap akan dapat, yang dapat tetap dividennya itu didapat oleh penjual awalnya yang si A tadi, karena dia masih masuk di tanggal dividen. Terus selanjutnya tanggal X dividen atau X dividend date adalah tanggal saat perdagangan saham sudah tidak lagi melekat hak untuk memperoleh dividen. Berarti ini setelah dari dividen. Pembelian saham pada tanggal tersebut atau sesudahnya tidak berhak atas dividen. Misal tanggal 18 Desember. Setelah tanggal itu kalau udah ganti pemilik maka yang dapat dividen tahun itu ya adalah pemilik sebelumnya, bukan pemilik setelah tanggal Desember itu. Terus kemudian tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham. Sehingga akan didata lagi tuh siapa-siapa aja investor yang berhak memperoleh dividen, tentu berdasarkan pencatatan dividen. Pendaftaran sesudah tanggal tersebut tidak berhak atas dividen. Yang terakhir adalah tanggal pembayaran atau date of payment. Tanggal pembagian dividen. Ini kalau dirunut, declaration date dulu, habis itu ditentukan kapan dividend date, biasanya sehari, ya jaraknya dengan X dividend date, terus kemudian 2-3 hari akan dilakukan pencatatan siapa-siapa aja yang berhak untuk memperoleh dividen. Terus kemudian akan ditentukan date of payment-nya kapan. Terus kemudian jadwal pembayaran dividen ada 2, yang pertama dividen interim, yang kedua dividen final. Kalau yang interim itu adalah dividen yang dibayarkan antara 1 tahun buku dengan tahun buku berikutnya. Dapat dibayarkan beberapa kali dalam setahun, misal dibikin kuartalan atau semesteran. Tujuannya adalah memacu kinerja saham di bursa. Yang kedua adalah dividen final, berarti dividen hasil pertimbangan setelah penutupan buku perseroan pada tahun sebelumnya, yang dibayarkan pada tahun berikutnya. Jadi misal kalau perusahaan pakai dividen interim, jadi dia bisa menyesuaikan dengan keuntungan perusahaan saat itu. Kalau pakai dividen final, berarti dia pakai keuntungan final atau akhir tahunnya, ya, yang sifatnya final. Oke, terima kasih, materinya udah selesai. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dan diskusikan di kelas, grup ataupun di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.